Apa itu buah? Dalam bahasa sehari-hari, buah cenderung diartikan sebagai bagian dari tumbuhan yang memiliki daging. Buah bisa dimakan, rasanya manis atau asam. Beberapa contoh jenis buah antara lain jeruk, apel, mangga, pisang, jambu, lemon, stroberi, dan lain-lain. Namun, dalam ilmu botani, kata buah tidak hanya digunakan untuk menggambarkan bagian tanaman yang dapat dimakan, melainkan mempunyai arti lebih luas. Beberapa hal yang kita kira tidak bisa dikategorikan sebagai buah ternyata termasuk kategori buah. Contohnya adalah tomat, biji gandum, biji jagung, dan kacang polong. Saya atas nama Andi Mautofel Hidayat akan menjelaskan tentang pengertian buah secara botani dan ilmu pangan buah-buahan. Arti dalam botani. Secara botani, buah atau juga disebut buah sejati adalah organ pada tumbuhan berbunga yang berasal dari perkembangan lanjutan bakal buah, ovarium. Bunga merupakan pembungkus dan pelindung biji yang berkaitan dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemancar biji tanaman pada tanaman berbunga. Meskipun pada beberapa tanaman ditemukan pula biji yang tidak berasal dari buah, sebagian besar spesies tumbuhan mempunyai buah yang mencakup bakal buah yang telah berkembang serta jaringan di sekitarnya. Yang kedua itu arti dalam hortikultura atau pangan. Buah dalam pengertian hortikultura atau pangan merupakan pengertian yang dipakai oleh masyarakat luas. Dalam pengertian ini, batasan buah menjadi longgar. Istilah buah-buahan dapat digunakan untuk pengertian demikian. Buah-buahan adalah setiap bagian tumbuhan yang di permukaan tanah yang tumbuh membesar dan biasanya berdaging atau biasanya mengandung air. Yang ketiga itu buah menurut ahli. Menurut Sodiotomo 2004, dalam Farida 2010, buah adalah bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji, di mana strukturnya tersebut berasal dari indung, telur, dan menjadi bagian dari bunga. Masuk di bagian-bagian buah. Yang pertama itu ada esokarp. Esokarp adalah lapisan buah yang paling luar yang mengandung pigmen yang menentukan warna dan corak kulit buah. Yang kedua itu ada mesokarp. Mesokarp adalah lapisan tengah pada dinding buah yang disebut dengan daging buah. Lapisan ini merupakan bagian buah yang biasa kita konsumsi. Yang ketiga itu ada endokarp. Endokarp adalah lapisan kulit paling dalam yang membungkus biji buah. Pembentukan buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji ovulum yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuai melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni perpindahannya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang berisi sperma. Bulu ini terus tumbuh menembus tangkai putih menuju bakal biji, di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal biji, membentuk zigot yang bersifat diploid. Pembuahan pada tumbuhan berbunga ini melibatkan baik plasmogami, yakni persatuan protoplasma, sel telur, dan sperma, dan karyomi, yakni persatuan inti sel keduanya. Setelah itu, zigot yang terbentuk mulai bertumbuh menjadi embrio atau lembaga. Bakal biji tumbuh menjadi biji dan dinding bakal buah yang disebut perikarp. Tumbuh menjadi berdaging pada buah batu atau drupa, atau membentuk lapisan perlindungan yang kering dan keras pada buah geluk atau nuks. Sementara itu, kelopak bunga atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau steman, dan putik atau pistil akan gugur atau bisa jadi bertahan sebagai hingga buah terbentuk. Pembentukan buah ini terus berlangsung hingga biji menjadi matang. Pada sebagian buah berbiji, banyak pertumbuhan daging buahnya umumnya sebanding dengan jumlah bakal biji yang terbuai. Masuk di fungsi buah pada tumbuhan. Berdasarkan bagian atau lapisan buah yang terdiri dari esokarp, mesokarp, dan endokarp, maka buah memiliki manfaat atau fungsi bagi tumbuhan. Yang pertama itu fungsi buah untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Yang kedua, fungsi buah sebagai penyedia cadangan makanan
ketika proses perkecambahan. Yang ketiga, fungsi buah penyebar biji untuk mendukung regenerasi tumbuhan.